Hai, saya Ivan Gunawan. Kalian masuk di segmen Kapan Foto Lagi? Oh my God, itu foto aku tahun 2005 kayaknya ya. Jadi tahun 2005 itu aku foto, ini kalau nggak salah aku abis sedot lemak deh. Kalau nggak salah deh itu, aku ingat banget zaman itu tuh zaman pertama kalinya aku ngurusin Indonesian Idol. Itu kayaknya antara in between 2005-2007. Dan itu terkurus aku dalam hidup. Aku kayaknya gak mungkin deh bisa berada di tubuh itu lagi. Dibotakin sih aku berani-berani aja ya. Tapi kalau ini kayaknya aku belum mengenal plastic surgery, belum mengenal filler, belum mengenal botox. Jadi itu kayak itu zaman aku masih virgin deh. Kayak bener-bener lagi polos deh. Ini zaman tahun udah 2000-an deh. Ini kayaknya 2013 apa 2014. Apa ya? Ini kayak lagi zaman-zaman biasa-biasa aja, nggak ada kehebohan. Kayak memang lagi ini masih zaman rambut-rambut spike. Kalau nggak salah ini lagi kayak ini baru-barunya ada zaman-zaman wax-waxan kayaknya, karena rambut kayaknya masih terwax-wax basah seperti itu. Tapi zaman itu kayak zaman biasa aja. Rosa itu aku tahun 93. Jadi aku tuh pacaran sama Rosa itu waktu aku kelas 2 SMP, Rosa 2 SMA. Ini zaman ngetop-ngetopnya aku. Ini zaman dimana aku jadi Madam Igun di Indosiar. Jadi ini aku ngerasa bener-bener peaknya itu tahun 2009, 2010, 2011, 2012 kalau nggak salah. Itu nih zaman-zaman aku Super Mama, Mama Mia. Pokoknya itu nama aku Madam Igun. Oh, make upnya ini zaman dulu KPI belum hidup. Ini belum ada. Ini aku bener-bener zaman ini nggak ada sosial media juga. Jadi ini kalau fans tuh kalau ngirimin masih pakai surat. Terus BlackBerry. Ini zamannya BlackBerry. Iya, ini zaman itu. Oh, kangen, tapi kayaknya udah tua, udah nggak cocok deh pakai bulu mata. Bebas berekspresi. Itu zaman Super Mama. Dulu tuh karena nggak ada sosial media ya, gue tuh tiap hari begitu dandannya. Sampai perih banget harus nyukur kumis dan jenggot. Karena syutingnya stripping. Dan lo harus tahu syutingnya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Ini masih ada Olga ya? Masih ada Olga. Ini udah selesai zaman itu. Ini aku lagi stripping. Zaman apa ya ini nih? Pokoknya zaman dulu tuh aku kiblatnya Krisdayanti ya. Jadi apa yang dilakuin Krisdayanti itu gue lakuin. Sampai aku ingat banget tuh dulu aku tuh masih zaman mau setelah Indosiar ini ya. Setelah Indosiar tuh aku masuk zaman ini zaman inbox. Inbox itu dulu di SCTV stripping juga. Jadi aku tuh gak pernah berhenti stripping, Beb. Ini zaman ini aku ingat banget, ini aku zaman inbox ini. Dulu ini masuk ke zaman yang Krisdayanti rambutnya dicatok diri gitu. Itu zamannya. Terus zaman itu aku pertama kali pakai veneer murah yang aku buat di Thailand. Jadi satu veneer itu 1000 baht. 1000 baht itu kurang lebih 400.000 apa 300.000 satu gigi. Putih banget gigi gue. Jadi kalau lagi syuting pagi tuh muka gue tuh kayak permen karet, Beb. Tapi pada zaman itu nggak ada yang orang pakai veneer gitu. Ini kayaknya aku main teater bareng Titiek Puspa deh. Ini tahun berapa ya? Teaternya itu di Taman Ismail Marzuki. Teaternya semut-semut. Jadi aku tuh main teater jadi semut jahat. Akhirnya aku jadi selain main, aku juga bikinin wardrobe-nya pemain semut tuh semua ada 100 orang. Ini garapannya Titiek Puspa, koreografernya si Ari Tulang. Ini kayaknya zaman-zaman itu deh. Ini semut deh pokoknya tentang kerajaan semut gitu. Kalau yang waktu aku jadi Dewi Arimbi itu tahun 2000, Covid tahun berapa? 2020 itu 2019 itu setelah aku konser Story of My Life. Jadi aku gini-gini juga aku pernah bikin musical tentang perjalanan hidup aku dari kecil sampai sekarang. Namanya Story of My Life. Waktu itu buatnya di Ciputra Artpreneur. Lagi mau show
ada gempa. Jadi itu semua artis-artis nggak bernyali itu pada lari ke bawah pada takut mati. Krisdayanti lari turun, Rosa tarik turun. Jadi gue itu tadinya di ruangan ganti banyak banget dayang-dayangnya, ada tukang makeup, ada security, ada apa. Pas ada gempa semua turun. Menyelamatkan diri masing-masing. Tapi akhirnya pada malam itu show-nya jadi juga. Ini masih jenis zaman inbox nih. 2000, tapi itu mobil aku udah Alphard kayaknya ya, tahun berapa ya? Kayaknya 2012, 2013 deh. Ya ada gitunya sih, ada kayak gue dulu caur banget ya gitu ya. Tapi buat aku tuh, aku gak pernah menyesali apa yang udah pernah terjadi sama diri aku sih. Jadi kayak misalnya stylenya, apa segala macam. Jadi kalau dulu tuh zaman-zaman masuknya Syahrini ya, dia Syahrini bercerita tentang bulu matanya dan segala macam. Gue udah pakai bulu mata Syahrini itu, gue udah pakai dari 10 tahun sebelum Syahrini ada. Jadi aku jadi madam tuh, bayangin ya, rambut aku lebih pendek dari ini, diikat kenceng banget, terus di kepala tuh ada 5 wig, bisa 3 wig. Dan pada waktu itu aku cerita ya, aku tuh dulu nge-MC off air jadi madam itu honor aku tahun segitu udah 50 juta, 60 juta. Jadi udah sangat besar pada waktu itu. Jadi ya itu era di mana memang TV itu bisa jeli membangun sebuah personal branding. Ini kayaknya belum lama sih, ini kayak 3 tahun 4 tahun lalu, tapi ini pas aku lagi bener-bener gemuk, mau menuju ke gemuk-gemuknya. Jadi karena aku dulu pernah sedot lemak, jadi setelah itu tuh on the way ke gemuk-gemuknya sampai berat badan aku tuh 185. Jadi aku tuh suka bercandaan gini, tinggi lo berapa gitu kan? Tinggi lo berapa? 185, beratnya berapa? Sama deh. Jadi pas abis itu aku ketemu Deddy Corbuzier lagi, terus udah gitu Deddy Corbuzier ngasih aku challenge, lo bisa gak turunin 25 kilo dalam waktu 2,5 bulan. Jadi pas pertama kali aku ke dokter Cisi, itu aku timbang berat aku 185. Itu menuju ke sana. Ini kayaknya masih satu era deh. Itu masih satu era. Ini zaman aku kerja buat Taiwan Excellence. Jadi aku tuh pernah, Taiwan Excellence tuh tahun berapa ya? 2016. Kayaknya 17. Tahun 2017 tuh aku satu-satunya desainer di Indonesia yang dipekerjakan oleh pemerintah Taiwan untuk menggarap uniform batik buat Taiwan Excellence buat Indonesia. Dan aku waktu itu bikin fashion show di Taiwan, photoshoot di Taiwan, pokoknya udah ke Taiwan Eke. Kayaknya itu juga 2000-an deh. Kayaknya 2018, 2017-an deh. Ini baru dong, itu minggu lalu. Yes, ini udah paling baru, ini hidung udah buatan Turki. Udah bener-bener update. Ini 2 minggu yang lalu lah. Itu di launchingnya Miss Mega Bintang. Nah jadi pemirsa, aku yakin setiap orang pasti punya yang namanya foto jadul ya. Hanya di kapanlagi.com yang menyimpan foto-foto selebriti tanah air. Jadi kalau pesan saya nggak perlu malu sama namanya masa lalu. Karena masa lalu yang akan membesarkan masa sekarang buat diri kalian.